Selamat siang Pak Kadarisman. Siang Bapak Anka. Bagaimana, sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Pak, saya mungkin mau mengganggu waktu Bapak sebentar nih. Oke. Jadi saya ada rencana akan supervisi pada kegiatan belajar Bapak Kadar. Nah, Ya. di sini boleh perkenalkan dulu Pak, Bapak siapa, guru apa, Oke. mengajarnya di kelas apa saja, mungkin seperti itu Pak. Boleh Pak? Baik, perkenalan dulu. Nama saya Kadarisman, guru bimbingan konseling. Terus untuk jenjang SMP sama SMA tepatnya ini. Ya, jadi Bapak emang udah jurusannya dari basicnya bimbingan konseling ya Pak ya? Ya. Dari umum. Nah sekarang Bapak mengajar di SLB. Nah itu Pak gimana cara Bapak mengatasinya Pak? Beda sih kalau untuk umum sama di sini tuh intinya layanannya beda. Bedanya kenapa kalau di umum itu rata-rata anaknya itu homogen lah gitu, kemampuannya segitu gitu ya. Nggak banyak variasi seperti kalau di SLB variasinya banyak gitu. Sangat bervariatif ya Pak ya? Jadi ya layanannya disesuaikan sama kemampuan mereka lah. Ya betul bagus. Nggak mungkin apa sih namanya disamaratakan gitu. Ya memang betul Pak ya. Jadi di yang saya sedang pelajari itu di dalam CGP memang ada nanti modul berdiferensiasi Pak. Nah sebenarnya di SLB itu emang sudah berbeda ya Pak ya. Iya. Jadi setiap anak itu memiliki cara menerima, cara mengajarnya kita juga akan bervariasi Pak ya. Tidak sama. Nah untuk sekarang Pak, untuk sesi ini para observasi, saya ingin membahas mengenai bagaimana sih pembelajaran yang akan dikembangkan oleh Bapak gitu. Khususnya dalam bimbingan konseling. Seperti apa sih Pak? Ya saya ambil aja kasus yang lagi happening gitu ya. Masalah yang lagi happening di anak-anak. Ini saya ambil aja contoh anak jenjang SMP yang tunagrahita. Ini tunagrahitanya tunagrahita ringan. Jadi yang muncul itu bully. Tapi masih ya saya sebut ini levelnya level masih ya menengah ke bawah gitu. Maksudnya enggak sampai ada korban secara fisik gitu kan. Mungkin hanya sakit hati seperti itulah gitu. Ya, masih di dalam koridor yang tidak berbahaya lah, tidak membahayakan untuk Pak ya. Tapi kalau nggak ditangani saya kira ini bisa meruncing juga gitu kan. Ya, jadi kalau di jenjang SMP di sini yang emang jadi fokus saya sekarang itu bully, masih ada di ranah bully verbal sama secara psikologis gitu. Jadi ada. Kalau zaman dulu mah sili apa ya namanya teh Pak? Sili ledek teh namanya. Ya, ngaledeknya. Ya. Ngaledek sili ledek. Kalau dulu sili ledek. Ledek. Sekarang mah sudah beda ya Pak ya. Meledek orang tua, meledek apa kan gitu. Betul. Nah, itu betul. Sekarang bedanya gini Pak. Sekarang anak-anak itu kan mereka udah hidup di dua alam gitu. Benar. Kayak katak aja gitu di dunia nyata sama dunia maya mereka. Iya betul. Nah kalau dunia nyata mereka diajarin sama orang tua, kalau sama teman ngobrolnya harus lemes kayak gini. Nah sedangkan dunia maya mereka nggak diajarin. Iya sayangnya, betul. Gitu. Jadi ketika mereka punya kesalahan atau nggak enak atau mungkin apa ya namanya ya intinya nggak enak sama seseorang. Betul. Iyalah, ada permasalahan gitu ya betul. Update status, bisa mengundang amarah pada temannya, ada prasangka yang lain, teman betul ya. Kayak itu namanya hate speech kan? Iya betul Pak. Jadi ujaran kebencian gitu kan. Terus selain itu juga ngirim berita palsu gitu. Iya hoax ya. Ngirim berita palsu. Ya baru di sana sih, baru sekitar di sana. Tapi memang itu menimbulkan keruwetan sendiri di mereka. Gitu. Ya itu Pak. Kalau untuk jenjangnya itu SMP kah atau SMA Pak? Untuk masalah yang saya maksud tadi
Di lebih banyak di SMP sih. SMP Lebih banyak di kekhususan apa Pak? Tunagrahita ringan. Oh, tunagrahita itu kalau mungkin ada teman yang masih belum Oke. mengenal apa tunagrahita itu apa, tunarungu itu apa, gitu, cara membedakannya gitu. Oke, jadi Sekilas saja mungkin sebentar Pak. Nah, untuk tadi yang Bapak jelaskan tunagrahita itu apa, bagaimana perilakunya, lalu tunanetra, ada tunadaksa, kan banyak teman-teman yang masih kebanyakan di sekolah umum ya Pak, jadi belum mengenal. Nah, bisa seulas aja lah sih Pak lah. Ya, diulas lagi. Jadi tunanetra itu yang punya hambatan gitu, hambatan di penglihatan gitu. Oh, udah penglihatan ya. Jadi tunanetra itu penglihatan. Ya, ada yang sebut low vision, ada yang mau buta total gitu. Ya. Itu yang tunanetra. Tapi itu kebanyakan kan yang secara kognitif kemampuan berpikir bagus. Ya, normal gitu lah Pak ya, pada umumnya. Jadi itu mah tidak ada permasalahan umum, dalam gitu. IQ, tidak ada ya Pak ya. Itu umum gitu. Terus tunarungu. Nah, tunarungu juga kan ada yang emang tuli total, ada juga yang sulit dengar. Yeah. Sulit dengar kan masuk suara dikit gitu. Yeah. Masih ada sisa pendengaran. Masih ada sisa pendengaran. Dan itu kebanyakan juga secara kognitif juga secara masih seperti umum gitu kan. Walaupun ada beberapa yang memang kesulitan gitu kan. Nah, untuk tunagrahita ini bahasa ringannya itu kan lambat pikir gitu kan. Jadi tell me kalau bahasa itu lu mah tell me gitu ya. Bahasa gaul orang sekarang ya Pak ya, betul. Ya, jadi secara berpikir itu lebih lambat dari yang lainnya. Kalau IQ ya kita variasi mungkin ya Pak. Ada standarnya kan. Ya. Jadi kalau saya nggak salah kan kecerdasan umum rata-rata itu kan 90 ke atas. Nah, ini dari 89 ke bawah. Iya. Itu tunagrahita ringan sampai ke berapa 50 gitu, 50 atau 40-an. Nah, setelah itu ada tunagrahita sedang juga, itu yang lebih telat daripada tunagrahita ringan ini. Ya, jadi karakternya emang ya simpelnya ya susah ingat gitu kan. Secara bisa ingat susah lupa. Atau gimana Pak? Gampang lupa. Gampang lupa, susah ingat ya. Gitu. Nah, kalau yang ini kan secara kognitif itu apa sih namanya terhambat gitu kan. Dan konsekuensinya apa? Usia mental dia enggak tidak sesuai dengan usia kronologis. Iya. Jadi kayak anak kecil gitu. Ya, betul. Jadi mungkin gambarannya kalau di usia itu anak itu harusnya udah kelas 6. Ya. Namun pembelajarannya mungkin di kelas 1 SD seperti itu mungkin lah teman-teman ya. Ya, di SMP juga mungkin masih kelas 1 SD. Nah, betul. Walaupun pada umumnya dia itu harusnya dia umurnya itu udah SMA, namun dia hanya kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3 seperti itu. Ya, kayak gitu. Jadi enggak. Nah, Pak, untuk masalah yang sedang Bapak tangani itu yang lagi di Bapak tangani saat ini itu jadi ke anak tunagrahita ringan yang tadi yang secara mental itu masih kayak anak-anak terus gitu. Ya, jadi yang sedang Bapak tangani itu anak C ya. Tunagrahita, teman-teman. Nah, yang akan dikembangkan oleh Bapak itu gimana Pak? Apa saja? Jadi yang pasti ngajarin mereka atau ngajak mereka dulu biar paham nih gitu bahwa ini itu hate speech loh gitu. Ini itu nggak harus selalu di-sharekan gitu kan kalau berita-berita ini gitu. Tahan dulu, ajar mereka buat memahami itu dulu aja gitu kan. Kemudian caranya gimana? Ya, yang pertama ya kita nanti di kelas dulu buka pembelajaran apa nih? Buka permasalahan, mungkin mengangkat suatu permasalahan, mungkin untuk contoh seperti itu Pak, atau gimana? Kayak gitu. Jadi kita mau kasih contoh mereka real. Ya, karena kalau apa? Di awang-awang ya, dibayang-bayangkan dia emang nggak terbayang sejauh itu ya, nggak detail gitu. Jadi nggak bisa secara konteks gitu. Bahwa hate speech adalah nggak bisa. Kita harus kasih mereka contoh nih yang update status kayak gini, itu namanya hate speech. Betul. Nah Pak, kalau ada waktu mungkin untuk hari selanjutnya saya ingin melihat atau mengobservasi kelas
Boleh. Bapak Nice. saat menangani kasus ini, Pak. Boleh, Pak? Boleh. Nice. Ya, itu. Mungkin untuk sekarang pada pra observasi cukup sekian, Pak ya. Terima kasih banyak ilmu yang saya dapat. Banyak informasi yang menarik yang bisa saya gali dari Bapak Kadar, karena beliau itu basicnya dari bimbingan konseling yang rata-rata adanya hanya di sekolah umum, namun sekarang ada di sekolah SLB atau di sekolah luar biasa. Nah, jadi untuk lebih detailnya lagi kita lihat nanti di sesi selanjutnya di observasi kelas. Mungkin sekian. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan melihat mengobservasi kegiatan kelas bimbingan konseling Pak Kadar. Silakan. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Biar nggak ganggu, kita simpan HP-nya ya. Siti nggak punya HP. Ini yang harusnya kamu masukin. Nah, gini bisa kamu buka. Ya iyalah, aku dulu siapa tuh. Dah. Oke. Bisa kamu buka. Bisa lah. Oke, apa kabarnya? Baik. Anak-anak. Alhamdulillah lebih banyak yang nggak masuk ya. Kenapa? Bisa kamu buka itu. Tapi banyak yang nggak masuk. Mumu mana Mumu? Gak masuk. Kunaon. Berkedawang. Apa itu berkedawang? Si Kita dua juga joker. Siska sakit nanti. Sakit. Sakit mana? Paru-parunya. Lain sakit atau tuh paru Nopal juga udah sering gak kelihatan si Nopal. Bapak yang masalah deh bapak. Jing saha. Kan kewan. Nanti itu mah sesi nanti ya. Oke. Alia udah libur ya. Oke, ya nggak apa-apa segini. Oke. Untuk kesempatan ini kita mau berdiskusi sedikit hal masih menyambung tentang yang tema-tema yang kemarin udah kita diskusikan ya. Tapi sebelum kita mulai, kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Ada yang mau cerita dulu sebelum Bapak mulai? Apa? Yang si Nopoma nanti. Abian mau cerita sesuatu? Enggak, baca. Gak ada. Siti nggak ada. Ya, kemarin kan Bapak sempat Bapak mulai dulu ya. Kemarin Bapak sempat ketemu sama Bian. Apa? Udah nanti. Kemudian Bapak sempat ketemu sama Abian juga. Abian cerita ke Bapak tentang apa? Ya tentang mungkin teman-teman juga udah tahu sih. Udah. Oh ya. Salah tidak SW. si Nova gitu. Ya nggak apa-apa. Kemarin Bapak juga udah diskusi dulu sama Abian, minta izin dulu gitu ke ngebahas ini. Kan Bapak tanya Abian apa sih yang ngedorong Abian buat nulis itu di SW gitu, status WhatsApp gitu kan. Katanya pengen mengekspresikan diri katanya gitu kan. Kenapa harus gini? Nah, itu mah dibuat. Ya nggak apa-apa, emang setiap orang kan beda-beda kan, ya kan? Setiap orang beda-beda kan, nggak harus sama kan. Yang penting kan Bapak kemarin. Berani banget sih. Berani banget sih. Ya makanya kita belajar kan, buat mengendalikan egois kita gitu. Ya, jadi intinya kemarin katanya Abian pengen mengekspresikan diri. Tapi kan Bapak juga udah nekanin ke Abian, itu salah ya caranya ya? Iya. Berarti masuk yang nomor berapa? Nomor. Kamu udah bisa baca belum sih? Cicing. Iya si Siti dulu. Nomor sabaraha? 1, 2, 3, 4. Nomor 2. Salah tuh. Saneng. Hah? Nomor 1 deh salah.
Nomor berapa? Pajang kayak si Aja. Nomor berapa? Nomor 4. Oke. Bener, gue. Nah, itu kan masuk ke apa yang dulu udah pernah kita sepakati ya. Yang pertama, Bapak ulangi lagi kan nggak boleh berlaku kasar ke teman, kayak berkata kasar, ngancam-ngancam gitu kan, kayak gitu. Tapi kan sekarang udah nggak ada. Bapak udah seneng. Kedua, menyebarkan informasi rahasia teman. Dulu udah pernah happening banget, udah pernah viral banget. Tapi sekarang udah nggak ada, kan? Bagus, itu bagus. Bapak seneng banget. Terus ketiga, menyebarkan nomor WA ke teman yang lain tanpa izin. Nggak ada kan? Bapak suka. Tapi yang keempat ini ternyata masih ada update status untuk menjelek-jelekan teman. Tapi itu bukan teman. Tadi dia boleh lah makan Fabian. Tadi huruf dan nyebut tolol juga biarlah kayak gue. Ulu, ya? Diblokir? Iya. Makanya kan benar. Makanya kemarin cerita apa itu? cicing kepo. Enggak. Bapak makan rahasia kan? Ini mah rahasia circle kita kan? Iya. Enggak cicing. Enggak kayak gini. Kan Bapak juga kemarin pasti satu saat ini tahu juga kan nanti beliau teh. Iya, dan Abian harus siap itu kan kemarin Bapak udah ngobrol. Nah, sekarang beliau udah tahu. Terus beliau marah. Reaksi Abian gimana? Beliau waktu Bapak tuh di rumah sakit. Udah dicuekin Bapak tadi oke. Dan beliau di rumah sakit hubungannya naon deh ya. Oke, tadi dicuekin. Kuat banget. Guys, diam. Tadi dicuekin. Ada apa lagi? Dicuekin doang. Kamu tahu nggak perasaan beliau sekarang? Apa perasaannya? Kalau menurut kamu? Ya nama menuju kecewa kali gitu. Kecewa. Oke, kecewa. Ada lagi nggak perasaan? Sekarang mah tempatin Abian sebagai bulela. Mun bulela jadi bulela Abian sebagai bulela. Terus bulela update status Abian mah maaf tolol gitu. Perasaan Abian gimana? Pasti sama. Pasti sakit hati. Oke. Ada bola lagi buat Iya, biar dulu. Perasaan kamu itu berarti sakit hati gitu. Nah, sekarang kamu kan tahu Bu Lela sakit hati ke kamu. Yang mau kamu lakuin apa? maaf. Tetap tenang. Tetap tenang aja. Ada lagi nggak? Stay cool. Stay cool. Tenang, sabar, Tetap tenang dan sabar. Gitu. Itu aja. Nggak mau ngelakuin yang lain. Tetap slide. Cuma itu aja Pak. Cuma itu aja. Oke. Balikin lagi sekarang. Kita bermain peran ya. Maksudnya kalau Abian jadi Bu Lela, terus Bu Lela jadi Abian, terus Bu Lela itu update status. Abian tolol. Bacot. Ya. Misal kayak gitu. Abian sakit hati kan ya. Terus kamu mengharap Bu Lela kayak gimana ke kamu? Pasti bakal sama juga Bu kan tadi. Gimana? Sakit hati. Terus kamu mengharap Bu Lela gimana ke kamu kalau dia nyakitin kamu? Dicuekin gitu sampai. Dicuekin. Ada lagi? Terus teh mau diperhatikan. Oke. Mau marah nggak ke Bu Lela? Marah nggak ke Bu Lela? Gitu. Kalau Bu Lela ngejelek-jelekin kamu? Mana mau Gitu. Nggak marah? Cuman tidak Ceritain. diperhatikan seetik-etik nah hukum gitu. Gitu. Berarti kalau kamu dijelek-jelekin sama Bu Lela nggak marah? Ditolol-tololin nggak marah? Berarti tenang aja, tetap tenang. Oke. Tetap selai. Oke, berarti itu yang kamu lakuin sekarang. Tetap tenang aja, sabar. Oke. Kamu kalau hubungan kamu sama Bu Lela jelek terus, perasaan kamu gimana? Kalau perasaan kamu sama kalau hubungan kamu sama Bu Lela jelek terus, perasaan kamu gimana? Apa itu Abin lagi?
Tetap nanti biasa seperti biasanya nyoy dan seperti tadi ku abi Maksudnya perasaan abian mau dicuekin wae. Kubu Lela kan bakal membenci gitu. membenci Bu Lela. Iya tuh. Oke, siap. Oke, nggak apa-apa. Ya, berarti intinya disimpulkan sekarang Abian mau tetap tenang, sabar. Dan sambil menunggu Bu Lela membenci kamu. Kayak atas ngebenci gue. Iya, kan? Seperti itu. Enggak, kamu nggak mau hubungannya lebih baik lagi sama Bu Lela? Pasti mau. Apa gratis? Mau lebih baik lagi hubungannya. Maunya seberapa gede? Kalau Bapak kasih, kamu tahu persenan kan? Baterai 50% berarti masih banyak nggak? Masih banyak. Aduh, susah ya. Kalau dinilai 1 sama 10 gedean mana? Level sebelah. 10, oke. Oh, ke level sebelah. Oke. Ini pertanyaannya gini. Kamu mau memperbaiki hubungan kamu sama Bu Lela? Mau ya? Mau. Tadi mau. Maunya level berapa? Kalau 0 itu nggak mau banget. Masih kurang. Kalau semisal 3 itu levelnya mau banget memperbaiki hubungan sama Bu Lela. Lumayan. Level berapa? 3, 2, 1 atau 0? 10 gitu. Kalau 0 mah nggak mau diperbaiki, kalau 3 mah mau banget. 1% berarti. Oh, berarti dikit ya. Atau ada yang kamu benci dulu dari Bu Lela? 1% mah benci kita gitu. Iya, bencinya apa sih kamu ke Bu Lela? Ya seperti Abinu bilang kamari ke bapak gitu. Oh, itu. Mendoakan gitu. Kayak abian enggak? Oke. Udah. Berarti itu kebencian kamu sekarang karena itu gitu. Oke, nggak apa-apa. Ada ini enggak teman-teman kalau di posisi Abian mau gimana? Abian ada diri. Ya nggak harus nyadar diri, dah susah nyadar diri mah. Kamu mau gimana kalau dalam posisi Abian? Minta maaf. Bapak tanya dia dulu kan, bentar. Kalau orang normal yang pasti berpikir. Anjir, emang itu normal? Kali benar. Maksudnya kan kalau kaguru mah mungkin gitu lah. Kalau yang gitu. Enggak, pertanyaan Bapak. Kalau kamu di posisi Abian kayak gini, kamu mau kayak gimana ke Bu Lela? Yang pipis ya. Minta maaf sebesar-besarnya sampai sujud-sujud nangis-nangis. Waduh, sujud. Oke. Sip. Berarti enggak sabar, selai gitu enggak? Enggak. Mau takut. Sama guru. Oke, itu jawaban ini. Win, ente mau gimana? Kahar itu sih? Gitu ya intinya. Katanya kalau dia mau minta maaf ke Bu Lela biar dia namanya juga orang sakit hati. Oke, jadi Siti nggak ada, Faza gimana kalau dalam kondisi ini? Bingung? Siti nggak ada, nanti kita tunggu Siti dulu ya, satu jawaban lagi. Intinya Bapak ngehargai apa perasaan kamu, itu normal banget ketika seseorang dikecewain kan sakit hati. Oh ya, tapi bikin sakit hati orang juga itu nggak baik. Kalau menurut Bapak, setuju gak? Jadi kita sakit hati sama orang itu bener. Aduh sakit hati bener, kita jadi benci orang, jadi nggak enak gitu. Jadi apa sih namanya? Jadi nyangka orang itu jelek banget gitu. Tapi di satu sisi yang lain kalau sampai kita Abian bikin sakit hati orang juga itu nggak baik. Untung si Novana cukup abang. Enggak apa-apa kan, ya maksud Bapak teh bisa jadi head speech kan gitu.
Gitu kan. Nama baik Bu Lela juga kan nanti yang kamu bawa nanti. Abian coba nanti status Abian dibaca sama orang luar. Apa benar ada guru yang ngedoain jelek ke siswanya? Ada. Gitu kan. Misal padahal kan kemarin Abian ngobrol ke bapak. Abian jangan makan seblak terus nanti bisa sakit. Itu mah bukan ngedoain kan. Kalau kata bapak itu bukan ngedoain. Itu mah bisi kamu sakit kalau kebanyakan makan seblak gitu sih. Intinya bukan ngedoain ya. Bapak kan jarang anak-anak diingatkan masalah penyakit jantung dan gula makan gitu. Eta mata kan abis sakit hati teh. Oh bisi nanti sakit gula. Tapi itu mah bukan ngedoain kata bapak mah. Kata bapak, kata kamu ngedoain nggak? Enggak. Udah, jadi ketika Bu Lela ngobrol gitu, Aku peringatan doang. bukan ngedoain kan? Normal. Tapi peringatan sangat menyakitkan. Oh itu menyakitkan. Oke sih, ya nggak apa-apa. Berarti kalau mengingatkan yang nggak menyakitkan gimana kata Abian? Be aja. Be aja tuh gimana? Biasa aja gitu. Biasa aja. Ayo larang itu. Gimana? Contoh. Udahlah panjang itu mah. Sekarang balik lagi ke Siti, tadi udah ditanya. Kalau dalam posisi Abian, ya, Sadar diri. udah nyakiti hati Bu Lela, kamu mau ngapain? Apa sih minta? Maaf. Setelah. Masih Oke, ini minta maaf. Erwin belum, Fajo juga belum. Kumaha Erwin, cek Erwin kumaha? Minta maaf. Oke, cek Erwin minta maaf. Bapak juga kalau di posisi Abian, bapak pasti mau minta maaf. Sekarang Abian ini kan ada diskusi sama teman-teman, dikasih masukan. Mau berubah gak? Posisinya gitu. Mau minta maaf ke Bu Lela gak? Apa yang bikin berat? Bikin berat nama Abi mah belum bisa gitu. Belum bisa minta maaf. Yang bikin belum bisa apa? Bapak ada kenalan. Karena masih sakit hati. Ke Bu Lela. Sakit hati gara-gara tadi didoain Ya kemarin. bisi Jan iya. Oh gara-gara itu. Oke. Tapi yang mungkin Abian nanti coba belajar lah. Kalau menurut Bapak itu bukan doakan ya, itu memperingati. Kalau menurut Bapak, menurut mereka juga sama. Gitu. Ya nggak apa-apa, silakan sama perasaan Abian dulu aja. Nanti rasain aja di kelas seperti apa. Nanti kalau menurut Abian, oke, ini mah fine aja. Ya udah silakan lanjut. Tapi kalau misal nanti Abian ngerasa di kelas, aku jadi nggak enak nih ke Bu Lela, ngobrol aja ke Bapak. Beratnya di mana kamu buat minta maaf ke Bu Lela? Nanti kita bantu. Oke. Sekarang mah keputusan Abian, silakan nikmati dulu aja. Ya? Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum diakhiri? Ini doang. Ini doang. Nova nanti sesi selanjutnya. Ini. Ulah itu mah bahasa. Udah ini untuk sesi ini udah. Ada yang mau tanyain nggak? Nggak kamu. Dekat. Untuk sesi ini sesi Abian barusan judulnya. Tanyain dulu sabar. Ya mungkin yang kamu pengen kasih masukan, kamu pengen bertanya tentang Abian atau gimana? Inti nama baca poster anu ditempelkan ke pakadar. Tuh. Yang mana? Oke ya. Itu masukan kamu. Kamu ada yang mau Mau ngasih masukan nggak? Tadi itu Bapak sedang mengatasi permasalahan yang ada pada anak-anak ya Pak. Jadi tadi itu permasalahannya seblak ya Pak. Bukan. Jadi ini bisa jadi Miskomunikasi mungkin ya, Pak. bisa jadi. Atau Misperasaan. Mispersepsi dari Abian. Iya. Kita kan harus paham ibu. Kalau seorang ibu dengan karakter ibunya pasti ngingetin terus ke anak. Sedangkan anak-anak ini Cek Pak. Sementara ntar dulu. Bentar. Sementara kan kalau anak-anak nggak senang banget kalau dinasehati gitu. Mereka udah masuk usia remaja. betul. Bene. Jadi tiap hari dicekokin gitu kan anak-anak kadang nggak
Gak nyaman gitu. Sampai mungkin satu titik dia menyimpulkan ngadoakeun ka urang sing sakit jantung sama gula. Ginjal itu ginjal. Tangannya di hati can didoakan ginjal. Dia ke sana. Jadi abian itu Tersinggung mungkin ya. menyimpulkan, aduh aku tersinggung. Karena Bu Lela mendoakan gak baik. Karena kan itu miss. Oh, iya. Kalau menurut kita, tapi nggak apa-apa, Abian silakan. Ya itu mah bebas tergantung persepsi masing-masing mungkin Pak ya. Mungkin saat Abian membaca atau mendengar nasihat itu Abian sedang galau perasaan hatinya mungkin Pak ya. Ya seperti itu. Tapi tadi apa yang Bapak berikan dan apa ya pembelajaran yang diberikan pada anak-anak menurut saya cukup sangat baik Pak gitu. Jadi walaupun jadi memang betul seperti itu kita tuh tidak bisa menyalahkan dan tidak bisa membenarkan. Jadi pada saat ada yang bagus apresiasi itu bisa saja menjatuhkan apalagi dalam posisi salah gitu ya Pak. Jadi apresiasi itu sedangkan apresiasi itu ada minusnya gitu Pak. Apalagi dalam kondisi menyalahkan apabila sedang kita menyalahkan. Seperti itu mungkin Pak. Itu merdeka. Merdeka Pak ini kalau kata saya merdeka sih. Merdeka tuh cuy. Menjago iya. Ya udah. Ya gitu ya. Jadi sekian observasi yang saya lakukan di kelas Pak Kadar. Dari saya dan Pak Kadar cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Gitu intinya Mbak ya. Jadi yang kejadian di anak-anak ya mereka saling bertukar head speech gitu, terus ujian kebencian, terus saling memposting berita palsu gitu kan yang belum kebenaran kayak gitu. Intinya panas lah gitu. Nah, jadi kemarin itu yang sedang Bapak lakukan mengenai menengahi mungkin atau memperjelas lebih ke intinya mencari solusi ya mencari alternatif solusi biar kejadian itu nggak terus terulangi gitu karena itu sangat menguras waktu benar sangat menguras juga pikiran juga gitu seperti itu sih ya. Menguras pikiran mereka menguras pikiran saya juga gitu. Kalau boleh tahu Pak itu menurut Bapak penyebabnya dari apa sih Pak yang biasa terjadi atau yang sering Bapak tangani itu penyebab dasarnya yang pertama memang anak-anak itu komunikasi WA-an lah gitu mereka tanpa etika lah gitu. Oh ya, jadi bebas ya Pak bebas jadi mereka mungkin gitu mereka itu mengira ya selama di WA ya bebas iya, aja betul. gitu jadi mereka itu mungkin Pak tidak mengetahui aturannya mungkin ya seperti itu tidak tahu apa yang benar ini seperti apa yang salahnya sampai batas mana gitu iya benar atau mungkin karena mereka anak sih gitu jadi nggak paham kalau tapi kan bisa saja Pak mungkin dari orang tuanya belum memberikan pengarahan sejauh mana batasan yang wajar yang tidak wajar benar. Kan apakah nah lanjut Pak apakah yang sudah Bapak lakukan dalam menangani proses bully membuli ini Pak masalah yang bully membuli apa saja yang sudah Bapak tangani apakah sudah direalisasikan ya, sama saya bagaimana cara Bapak Oke, saya dari yang pertama dulu saya intinya saya asesmen saya kumpulin data-data ini sejauh mana sih bulinya gitu kan kita harus bedain juga apakah mengidentifikasi dulu berarti Bapak ya betul sekali diidentifikasi dulu apakah ini hanya verbal aja atau sampai ke fisik gitu kan atau psikologisnya ternyata setelah disimpulkan oh ini verbal sama psikologis aja gitu nggak ada fisik belum mungkin atau tidak akan kayaknya enggak deh enggak tipikal anak di sini mah maksudnya gini kalau di WA mereka itu panas banget
Kalau ketemu mah kayak nggak ada masalah gitu. Kayaknya mereka berani aja lewat WA. Jadi itu sampai melibatkan orang tua kan. Jadi ini udah jauh banget gitu kan. Nah, habis diidentifikasi, ini kan saya tahu nih berarti fokus yang harus saya tangani itu berarti ya di etika WA ini gitu kan. Nah, biasanya ya mulailah kita bikin bikin semacam rencana penanganan lah gitu. Ya contoh sekarang kalau ada misal kita terapkan peraturan, kalau misal ada yang ngajak berantem di WA, udah blokir aja walaupun di teman kamu gitu, jangan diladenin gitu kan. Misal itu satu gitu. Terus yang kedua, kita lihat dulu kan itu berjalan enggak, ternyata ya ada yang berjalan ada yang enggak gitu. Ya selanjutnya mungkin ketika nanti ada anak yang berani-beraninya nyebarin hoax tentang teman yang belum tentu kebenarannya kan, ya setiap anak kan kan punya aib kan gitu kan. Tapi kalau disebar-sebarin kan itu hoax juga kan gitu. Kalau ada yang kayak gitu, oke, ya kita sepakati ada semacam hukuman ya gitu kan. Sempat juga udah terrealisasi juga itu hukuman gitu kan, kayak nyebar-nyebarin berita bohong kayak gitu. Jadi lewat peraturan kelompok, lewat kesempatan kelompok, ada juga nanti hukuman juga, punishment gitu kan, kita ajak refleksi juga. Terus setelah itu setelah itu ya kita arahkan ke ya itu coaching, diskusi bersama, refleksi, terus kita pada akhirnya bisa saling maafkan kayak gitu. Dan kalau saya lihat juga alhamdulillah sekarang udah mulai kurang juga gitu. Kayak gitu sih. Jadi sangat bagus sekali mungkin Pak yang dilakukan oleh Bapak, terutama Bapak membuat kesepakatan dulu mungkin ya Pak, kesepakatan bersama komunitas atau bersama anak-anak itu ya, lalu membuat aturannya sangat bagus sekali Pak. Lalu membuat hukumannya juga kan itu tidak hukuman seperti mana gitu Pak ya, tapi itu mah hanya untuk membuat mereka itu paham akan kesalahan yang dia lakukan. Nah, dalam waktu dekat ini Pak, dari semua permasalahan ini, apa sih yang akan Bapak segera lakukan dalam waktu dekat ini dalam mengatasi permasalahan bully-membuli ini? Oke. Yang akan terrealisasi, saya mau saya mau naikkan isu ini ke kelas orang tua. Jadi ya besok lah kan hari Selasa di orang tua ngumpul. Ya kita salah satunya gitu acaranya, saya mau sharing sama orang tua loh gitu, bahwa bapak ibu sekarang anak bapak ibu itu udah kayak katak gitu, udah berada di alam gitu, alam asli sama alam maya gitu kan. Nah di alam maya itu kayak gini loh gitu bapak ibu itu. Jadi maksudnya selain diajar tata di rumah, di alam maya juga harus diperhatikan. Nah, gitu. Maksudnya ke sana sih, ini loh laporannya seperti ini loh yang udah saya tangani gitu kan. Ke sana sih biar nanti nggak hanya di kita aja digemblengnya, di rumah juga digembleng itu sih. Jadi sangat bagus sekali Pak yang Bapak lakukan tadi Bapak menaikkan isu bully, lalu dampak positif negatifnya dalam bermedia sosial mungkin Pak ya. Betul. Jadi Bapak itu mematchingkan dulu pemikiran apa yang dilakukan Bapak bersama orang tua itu memang harus benar-benar klop matching ya Pak. Jadi tidak akan tercapai suatu tujuan bila kedua orang tua dan guru itu belum matching. Kita bukan Superman. Betul Pak, betul. Sangat bagus sekali. Kalau Superman bisa segala bisa ya Pak, apalagi kalau pesulap. Ya, kita sama bisa disulap aja ya. Bagus sekali Pak. Nah, lalu kalau sudah matching itu berarti apa yang dilakukan, kerja keras yang Bapak lakukan, lalu dibantu, didompleng lagi sama orang tuanya, akan cepat mendapatkan tujuannya Pak. Harapannya sebetulnya juga Sangat bagus sekali Pak, spektakuler. Saya jadi spektakuler. Mungkin cukup segitu Pak yang saya butuhkan dari percakapan ini. Sangat semoga apa yang sedang Bapak
tangani mendapatkan solusi yang terbaik dari MPET. Nggak bilang depan-depan. Dari hanya mungkin hasil dari observasi rekan sejawat yang lebih secara tertulis